Ya, selamat siang saudara-saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, di mana saya menonton salah satu ceramah dari Bapak Rocky Gerung. Ya, beliau menjelaskan masalah utang negara. Saudara-saudaraku sekalian, Pak Rocky Gerung mengkritik Pak Jokowi. Ya. Padahal saudara-saudaraku sekalian, mengkritik Pak Jokowi itu ya wajar. Tetapi kalau sampai mempengaruhi orang untuk tidak senang kepada Pak Jokowi, itu yang bermasalah. Itu masalahnya, karena tidak mengerti persoalannya. Karena Pak Rocky Gerung hanya menjelaskan persoalan ini tidak menyeluruh. Ya. Di mana Pak Rocky Gerung itu menyatakan di dalam ceramahnya itu bahwa utang negara sebesar 800 triliun. Utang ini ada karena Pak Jokowi. Ya. Padahal saudara-saudaraku sekalian, Pak Jokowi itu berutang dan utang itu digunakan untuk membangun negara atau untuk kesejahteraan rakyat. Banyak bangunan-bangunan yang telah dikerjakan, ya, dikerjakan oleh Pak Jokowi dan sudah diresmikan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau ceramah Pak Rocky Gerung itu disaksikan oleh publik dan publik itu sampai menyalah-nyalahkan Pak Jokowi, itu bermasalah. Itu yang ingin saya tanggapi, saudara-saudara sekalian. Bahwa berutang itu wajar. Berutang itu wajar. Bahkan berutang itu diatur di dalam kitab-kitab suci. Yang penting bahwa Anda berutang atau negara berutang itu mempunyai potensi. Anda mempunyai potensi untuk membayar. Misalnya saya ambil analogi atau saya bandingkan dengan diri saya sendiri, ya. Saya berani berutang ke bank karena saya punya sawah. Ya. Saya gunakan utang itu untuk jual beli gabah. Ya, jual beli gabah. Dan itu berlangsung saya realisasikan. Jadi apa yang saya lakukan, saya realisasikan. Ada banyak orang yang sukses karena utang, tapi ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal. Ya. Bahwa uangnya BRI itu tetap terjaga, ya. Saya baru-baru ini dipanggil oleh BRI untuk melunasi utang. Dan untuk sementara saya belum mampu melunasinya, ya, karena satu masalah. Jadi salah seorang yang gagal itu adalah saya. Dari sekian orang yang banyak juga berhasil karena berutang. Ya, karena berutang. Negara kita kalau sampai berutang 800 triliun pada zaman pemerintahannya Pak Jokowi, itu tidak ada masalah. Karena negara kita itu kaya dengan sumber daya alam. Sisa, bagaimana sumber daya alam itu digunakan
untuk membayar utang itu, dan kelebihan untuk membayar utang itu ya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang menjadi masalah itu saya lihat kalau di negara kita itu adalah, saya ambil contoh misalnya tambang emas di Papua. Dulu itu sangat kita punya daya kemampuan untuk berkomunikasi, ya, tawar-menawar. Dulu itu ada 2 negara yang bersedia membantu untuk tambang emas. Ini saya kasih contoh satu tambang emas. Itu nilainya itu lebih dari 800 triliun, saudara. Ya. Apalagi kalau digabung lagi dengan tambang-tambang emas yang lain. Ya, dan demikian pula tambang-tambang nikel, batu bara. Dalam negara kita ini negara kaya, saudara. Yang menjadi masalah dengan kekayaan negara kita itu adalah daya tawar-menawarnya. Berapa persen yang kita dapat karena kita tidak mampu mengelola negara, mengelola sumber daya alam itu. Saya kasih contoh tentang tambang emas. Tambang emas dulu itu oleh Bapak Presiden Soekarno, maunya beliau itu adalah Cina, di mana negara Cina itu sudah menyediakan sumber daya alamnya, menyediakan sumber daya manusia dan peralatan untuk mengelola tambang itu. Tetapi pada waktu itu beliau kalah di dalam percaturan politik. Ya. Kalau negara Cina yang kita ajak dulu itu bekerja sama, negara kita akan banyak keuntungan. Negara kita itu banyak mendapatkan keuntungan dari tambang emas itu. Ya, sayangnya terjadi peristiwa G30 SPKI pada waktu itu. Ya, karena pada waktu itu zamannya PKI banyak mempengaruhi pemerintah karena sangat besar sekali jumlah orang-orang yang komunis, ya, banyak. Karena ini adalah percaturan kecerdasan, saudara, ya, kecerdasan antara kapitalis dengan komunis. Ingat baik-baik itu. Percaturan antara merebut harta itu, mengelola harta itu yang berlimpah ruah itu, terjadi persaingan antara kapitalis Amerika dengan komunis Cina. Dan ingat, saudaraku, bahwa komunis itu menolong orang miskin. Catat baik-baik itu. Tujuan daripada komunisme itu adalah menolong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu, sasarannya itu. Keadilan ekonomi kalau komunisme. Tetapi kalau kapitalis yang memperkaya diri orang per orang. Coba Anda lihat negara kapitalis. Ya. Dan yang saya khawatirkan kalau orang mulai dari komunis, kemudian dia menjadi jaya karena sifat komunisnya itu, malah dia menjadi kapitalis. Setelah menjadi kapitalis, kurang membantu orang miskin. Ya. Sayang sekali komunis itu difitnah oleh kelompok kapitalis. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita ini menjadi miskin, menjadi kaya. Kita ini menjadi miskin atau bisa menjadi kaya karena percaturan antara kapitalis dengan komunis.
Seandainya komunis yang menang dulu, itu, bisa kita. Coba lihat negara Cina ya. Negara Cina dulu itu didasari atas komunis, menolong orang miskin. Karena pada waktu itu para kaisar itu cenderung memperkaya diri ya. Cenderung sehingga banyak orang miskin, maka bangkitlah Jenderal Mao Zedong. Sebelumnya bukan jenderal. Bangkitlah orang seperti Mao Zedong. Jadi pada waktu Mao Zedong itu berkuasa di Irian itu sudah, di Papua itu sudah ditemukan tambang emas di sana. Jadi pada waktu itu DN Aidit ya datang ke sana untuk merundingkan masalah itu. Tetapi itulah sebabnya DN Aidit didukung oleh Bapak Presiden Soekarno. Tapi akhirnya ini menjadi fitnah bagi kesejahteraan rakyat. Ya, hampir saja kita kaya, saudara-saudara. Tapi sayang sekali kalah dalam percaturan politik. Karena orang komunis itu kan, orang kapitalis itu kan banyak uangnya, Amerika banyak uangnya, sehingga orang-orang kapitalis itu mampu menggaji orang untuk melakukan pemberontakan, melakukan yang membuat orang-orang Amerika dan Inggris itu Inggris itu marah karena begini. Itu kan kelompok-kelompok komunis sudah merebut sebagian tanah yang diambil oleh orang-orang Amerika. Jadi individu Amerika sudah mengambil perkebunan teh yang luas, perkebunan karet. Mereka olah negara kita. Sumber daya alam kita sudah dikelola oleh orang-orang kapitalis Amerika. Orangnya ya, bukan negaranya. Orangnya. Nah, itu diambil paksa oleh kelompok komunis. Karena kelompok komunis itu ingin supaya sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa. Jadi kalau komunis itu arah pemikirannya itu adalah kesejahteraan rakyat bersama ya. Sama rata sama rasa. Berapa yang kita dapat setelah komunis Cina gagal menambang emas itu coba Anda cari sejarah berapa persen yang kita dapat dari perusahaan Amerika itu. Sebenarnya itu kalau perusahaan tambang emas itu kita dapat 25%. Jadi dari hasil pengolahan itu. Tapi yang saya tahu itu 1%. Ya, yang saya tahu dari sejarah itu 1%. Jadi 24% itu kemana? 24% itu. Ini kalau mau diungkap sebenarnya banyak orang terlibat ya. Jadi negara melakukan perundingan tawar-menawar sudah seharusnya itu 25% kita dapat. Jadi kalau ada 100 batang emas, kita dapat 25 batang emas. Begitu maksudnya 25%. Tapi kalau 100 batang emas yang sudah jadi, kita cuma dapat 1 batang emas. Pertanyaannya, kemana 24 batang emas itu? Kemana? Ya saudara-saudaraku sekalian, jadi soal utang piutang itu sudah ada sejak dulu. Ya, kembali ke pokok bahasan Rocky Gerung. Jadi saya tadi menceritakan itu bahwa sumber daya alam kita itu berlimpah ruah. Hanya saja cara mengelolanya ya, akibat adanya sifat-sifat kapitalis dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi orang-orang kita dulu itu, para pejuang-pejuang kita yang
yang setelah kita merdeka banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kapitalis, ingin memperkaya diri, bahkan sampai sekarang ini kan. Sampai hari ini para politikus, para pengusaha cenderung menjadi kapitalis, cenderung memperkaya diri, kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jadi saudara-saudara sekalian, Pak Jokowi itu berutang, memang banyak utangnya. Banyak utang 800 triliun. Tapi itu sesuatu yang mampu dibayar oleh negara, yang penting sumber daya alam kita sendiri mengelola. Ini yang menjadi masalah kan kebodohan. Jadi musuh paling besar bangsa Indonesia itu, musuhnya yang paling besar bangsa Indonesia ini adalah kebodohan. Kebodohan di bidang sains dan teknologi. Jadi pernah saya menyampaikan di YouTube itu bahwa kalau bangsa itu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu bisa maju. Tapi kalau bangsa itu tidak menguasai sains dan teknologi, ya begitulah. Harta habis dijual untuk membeli teknologi, termasuk alat-alat pertahanan. Ya. Misalnya pesawat tempur, kapal-kapal tempur, banyak yang kita beli. Kita ini belum mampu mandiri di dalam hal sains dan teknologi. Dan yang anehnya itu saudara-saudaraku sekalian, ini kan ada keterkaitannya juga dengan politik, ya, politik kapitalis di Indonesia. Itu sumber daya alam matahari kita itu besar sekali. Kenapa ada pelarangan terhadap penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi dengan adanya ditemukan lampu-lampu itu, ya? Kenapa negara kita tidak berani merubah PLN itu yang bersumber dari batu bara ataukah bersumber dari tenaga air, padahal ada satu yang tersedia sangat kaya di Indonesia, yaitu sumber daya matahari, ya. Dengan sel-sel sinar matahari yang dibuat sekarang ini sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya PLN. Kalau negara memberikan peluang kepada rakyat untuk menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi listrik, bisa kita menghemat dana, kemudian bisa mensejahterakan rakyat. Jadi kembali ke masalah Rocky Gerung, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan ajarannya Rocky Gerung itu, jangan terpengaruh. Rocky Gerung itu tidak membahas masalah kemampuan sumber daya alam. Ya, dia hanya mengkritik Pak Jokowi dengan banyaknya utang. Sudah berjalan berapa menit ini, saudara-saudaraku sekalian? Karena di sini hujan deras, jangan sampai siaran saya ini kurang didengar, ya. Kurang didengar sehingga mengganggu. Jadi untuk live pada hari ini karena hujan deras di sini, saudara-saudaraku sekalian, saya hentikan saja dan terima kasih kepada yang telah menonton. Dan saya pesankan jangan terpengaruh oleh isu-isu yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Jangan. Pak Rocky Gerung itu kalau dalam ajaran Islam itu mutakallim, tukang bicara, mutakallim, ilmu kalam, ilmu filsafat. Iya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, amin.